Yap, di sini kamu bakal tahu nama desanya langsung. Di mana pernah terjadi KKN yang memakan 2 korban. Itu kan yang kamu tunggu selama ini. Ada, antara ada dan tidak. Omnis Satanata Potestas Omnes. Oke, akhirnya kita nyampe di Bandara Juanda, Surabaya dalam rangka menjelajahi desa-desa yang diduga menjadi lokasi asli dari KKN di Desa Penari. Nah, apakah desa-desa yang dikatakan netizen itu benar menjadi lokasi nyatanya? Ikutin kita. Yuk. Jadi pada awalnya aku itu tuh dapat undangan gitu loh buat ke Desa Penari. Karena undangan ini sangat jarang datang ke hidupku, tentunya aku nggak bakal melewatkan kesempatan ini. Kami di sini langsung ketemu orang yang undang kami, yang dia tuh nggak mau diungkap gitu identitasnya. Dia juga membantu kami koordinasi dengan perangkat desa dan pihak terkait. Ketika kalian tiba di kecamatan ini, maka kalian harus jalan lagi ke arah atas, mendekati ke gunung. Di situ kalian akan tiba di Desa B, di mana di Desa B ini terdapat sebuah telaga atau sendang yang terkenal sangat angker di sana. Oke, tadi kita habis briefing buat sama semua tim, karena kan kita yang perjalanan ke KKN Desa Penari ini yang diduga menjadi lokasi nyata, itu tuh nggak cuman tim Gusti Gina, jadi banyak juga dari kreator lain dan juga dari Jak TV. Nah terus, tadi habis denger briefing, jujur Li, aku tuh kayak, oh, ini bener-bener pengalaman pertama aku tuh sampai deg-degan, tapi juga antusias. Dan aku cuman bisa minta doa sama orang-orang terdekat aku, sama kalian juga, semoga aku dan tim aku dan semuanya itu sehat, baik dan bisa pulang dengan selamat. Bismillah ya. Ini kita bentar lagi mau naik kereta, mau ke Banyuwangi dari Surabaya. Kita masih punya waktu sekitar setengah jam buat istirahat. Yuk masyarakat adat, yuk bisa yuk. Perjalanan ke Banyuwangi ternyata sejauh itu guys. Aku pikir hanya 1-2 jam loh pada awalnya. Maklum orang jauh. Ternyata hampir mirip dengan cerita Treat Simple Man dari kota S ke kota B itu memakan waktu 4-5 jam. Dalam hal ini kami dari Surabaya ke Banyuwangi menggunakan kereta. Kami sampai di Banyuwangi itu sekitar pukul 5:30 pagi. Di stasiun Banyuwangi kita belum kumpul semua, karena dalam perjalanan ini tuh melibatkan banyak tim, banyak kolaborator. Jadi ada dari pihak media, Jak TV, ada juga dari konten kreator lain, para spiritualis, dan tentunya tim GG, bukan Good Game ya, tim Gusti Gina, yang kami adalah orang biasa aja, tidak memiliki kemampuan supranatural seperti mereka. Ya bisa dibilang kami itu adalah perwakilan kalian, orang biasa, tidak memiliki kemampuan supranatural, jeng. Tapi rasa keponya itu terlalu tinggi. Apakah kami juga akan bisa memecahkan misteri ini seperti mereka? Apakah kami bisa melogikakan semuanya? I don't know. Ada beberapa desa terduga. Nah semuanya itu berdasarkan dari teori netizen dan juga portal berita. Yang pertama ada Desa Bayu, terus ada Desa Kemiren, Desa Gelagah, Dukuh Gelagah, Desa Olehsari, terus ada Desa Jambewangi, dan desa yang ada di Kalibaru dekat dengan base camp
Raung. Itu tuh berdasarkan thread Twitter. Dia juga nge-share gitu loh, kemiripan tempat dengan ceritanya. Hanya saja kami memutuskan untuk ke Banyuwangi saja. Karena kebetulan desa-desa itu tuh kayak berdekatan. Sebenarnya nggak sedekat itu sih, kayak puluhan kilometer, cuman masih bisa dijangkau. Berangkatlah kami ke sana. Setelah menunggu mobil yang kami sewa selama di Banyuwangi datang, kami langsung kumpul di kedai Tanah Jahanam. Oke, kita udah nyampe di warung yang dia tuh pas banget berseberangan sama tempat syuting Perempuan Tanah Jahanam. Nah, kalau kalian pernah nonton filmnya, itu tuh di sini. Aduh, penasaran banget. Kita kesini mau istirahat juga. Terus mau sarapan, siap-siap langsung berangkat ke daerah Gunung Raung. Langsung ke dusun yang diduga menjadi lokasi KKN Desa Penari. Saat lagi rapat di sana, ada pesan nih dari para tetua desa dan beberapa tokoh masyarakat yang tidak bisa kami publish. Mereka memberikan pesan kalau apapun yang disajikan di sana nanti, jangan ditolak. Walaupun sekenyang apapun kami. Semuanya balik lagi sih ke niat hati dan perilaku kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar norma, menjaga lisan, menjaga sikap. Aku rasa itu sebagaimananya manusia seharusnya dimanapun kita berada di dunia ini. Nggak cuman di desa yang bakal kita tuju. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh ya, by the way, kedai Tanah Jahanam ini dikarenakan lokasinya tuh tepat di seberang rumah yang jadi syuting film Perempuan Tanah Jahanam. Makanya disebut kedai Tanah Jahanam. Tapi sayangnya kalian tidak bisa ke sana karena kami adalah tamu terakhir mereka. Alias mereka tutup permanen. Setelah rapat kita lanjut lagi. Perjalanan pertama itu ke desa terduga pertama. Tentu aja Desa Bayu. Desa yang ada di kaki Gunung Raung ini menjadi tempat terduga paling kuat. Selain teori netizen dan analisa terhadap Treat Simple Man, desa ini juga disebut oleh Pak Erick Thohir saat wawancara dengan Pak Sudirman. Kami juga penasaran siapa sebenarnya Pak Sudirman ini. Apakah dia orang yang terlibat atau tidak dalam kejadian KKN di sana. Perjalanan menuju desa sekitar 35 km. Desa ini ternyata cukup jauh ya dari kota. Akses jalannya dari jalan besar sampai jalan sempit dan ya ada kerusakan minim lah. Hingga kami sampai di ujung jalan desa. Nah rupanya ini adalah desa yang berbatasan langsung dengan hutan. Setelah desa ini hanya hutan belantara di kaki gunung. Yang di dalam hutan itu memang ada beberapa dusun kecil. Masih ada yang tinggal atau bahkan hanya tersisa bekas-bekas kehidupan di sana. Sesampainya di sana beruntung sekali kami sudah disambut sama Pak Kades dan juga beserta pegawainya, keluarganya dan masyarakat di sana. Jadi kita disambut dengan hangat. Itu bikin hatiku kayak oke, ini adalah pertanda yang baik. Aku mulai tenang. Lalu memasuki ruang tamu, ternyata kami disuguhkan dengan kopi hitam. Ketika aku ngeliat kopi hitam, aku tuh kayak langsung deg-degan gitu loh, kayak oh my god, ini mirip dengan cerita di KKN Desa Penari yang mereka itu disuguhkan kopi hitam. Aku langsung kayak bertanya-tanya, kalau aku minum, kira-kira rasanya pahit atau manis? Sayangnya aku nggak berani minum di sana. Dan untungnya sih ada air mineral ya. Di sana Pak Kades dengan antusias ya kami wawancara. Dari sinilah kami mengetahui nih, ternyata di Desa Bayu pernah terjadi KKN mahasiswa yang berujung gangguan mistis dan meninggal dunia. Cerita secara keseluruhan memiliki kemiripan sih dengan KKN di Desa Penari. Hanya saja untuk beberapa detail memang ada perbedaan. Begini kata Pak Kades. Lokasi asli sebenarnya adalah Desa Bapak di Desa Bayu. Apakah itu benar? Itu orang 11 yang sedang KKN di Desa Bayu. Tempatnya bermalamnya itu di balai desa. Nah, dari di balai desa di sana. Dia itu waktunya sebetulnya ini kurang lebih setengah bulan.
tapi masih 1 minggu dia itu pulang. Ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi ternyata ada 2 orang anak itu yang sakit, Pak. Dia tuh melakukan hubungan yang nggak senonoh. Nah, seperti itu. Itu cerita. Terjadi di dalam hutan, di sekitar Darungan berarti? Di dalam Darungan, di rumahnya itu masih ada sekarang. Masih detik ini ada. Bangunannya itu ada. Tempat kejadian mereka melakukan hal itu? Iya. Setelah wawancara selesai dengan Pak Kades, aku tuh sempat kayak, oh my god, apa ini bener-bener desa yang jadi di cerita Simple Man gitu kan? Atau ini hanya sebuah kebetulan saja? Kebetulan cerita di Simple Man itu ada mahasiswa KKN lalu gangguan mistis segala macam dan meninggal dunia sepasang laki-laki dan perempuan. Kejadian seperti itu juga terjadi di Desa Bayu. Aku di sini masih kayak belum bisa menyimpulkan karena baru satu pernyataan dari Pak Kades. Walaupun sebenarnya Pak Kades adalah narasumber terkuat di sini di dalam perjalanan ini gitu kan. Aku masih butuh validasi sih dan konfirmasi dari warga-warga yang lain. Dan kita juga akan tetap membuktikan desa-desa yang lain yang diduga sebagai desa penari. Atau at least sebagai desa di mana lokasi KKN mahasiswa yang berujung tragedi tersebut. Namun menariknya, Pak Kades memang bilang di sini pernah ada kejadian yang mirip, tapi tidak ada desa penari. Cuman, beliau bilang seperti ini. Kalau orang yang KKN orang 11 itu apa ada, 2009 ada. Orang dari Surabaya. Kalau memang ada orang sakit, 2 memang ada. Kalau ngomong kampung hilang, ya oke, memang ada. Jadi di sini ini ada yang namanya kampung hilang. Ini di dusun Bayu, di dusun Sambung Rejo ini ada 2 kampung yang hilang. Setelah wawancara dengan Pak Kades, di sini aku bagi tim ya. Jadi kita bertiga, ada aku, Aif, Nisa. Aku sama Aif itu akan lanjutkan perjalanan bersama rombongan yang lain. Nisa stay. Nisa akan mewawancara beberapa warga, menggali lebih banyak mengenai cerita di sana. Dan memang gak semua mau in frame, hanya beberapa di antara mereka. Ini kata mereka. Mungkin kita masih kecil ya, pas tahun itu. Cuman dari cerita bapak kita itu emang pernah ada pas tahun itu. Jadi sebelum ini viral, saya pernah diceritain sih sama tetangga-tetangga di sini kan dekat dengan hutan. Jadi tetangga-tetangga itu suka berburu gitu, berburu landak yang spesiesnya masih banyak itu. Nah, pas namanya di Bujuk, namanya lokasinya itu Bujuk. Itu tuh di sana itu suka terdengar suara gamelan, tapi kayak yang samar-samar, nggak yang jelas kayak gitu. Cuma terdengar di telinga kayak bisikan-bisikan gitu. Samar. Iya, ke orang-orang lah, pokoknya semua orang tahu lah kalau memang ada kejadian itu. Pak Susito. Cuma nggak boleh disebarluaskan. Iya, memang nggak boleh. Jumlahnya berapa, Bu? 11 mahasiswanya itu. 11 mahasiswa. Oh, yang 2 itu yang kesurupan. Ya, saya kira itu benar. Bahkan sebelum film itu diorbitkan kan memang kejadian itu sudah ada di desa kami. Ya, ternyata memang benar. Semua warga yang kami tanya, mereka membenarkan. Aku dan rombongan lain itu melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum kami melanjutkan ke titik-titik atau spot-spot penting dalam cerita, kami harus ke Rowobayu. Karena di sana ada seorang kuncen, orang yang dianggap sepuh, tetua di sana ya. Kami harus mendapatkan izin dulu dari beliau untuk mengeksplorasi Desa Bayu. Karena Desa Bayu ini tuh dia luas gitu loh. Dan harus masuk ke hutan-hutan juga yang termasuk dalam wilayah perhutani. Oke, kita udah sampai di tempat wisata Rowobayu. Jadi ini emang tempat wisata gitu loh. Nah, di sini tuh ada beberapa objek wisata yang awalnya kita pikir tuh kan di Rowobayu ya, lokasi desa penari. Tapi di depan tadi itu tuh ada pertigaan kayak gitu.
Kalau ke kiri ke tempat wisatanya ke sini kita mau izin dulu karena kita mau mengarah ke lokasi yang diduga desa penari. Yang mana itu tuh spotnya adalah desa yang hilang. 2 desa hilang yang udah dijelasin sama Pak Kades. Sebelum naik ke sana, kita izin dulu di sini. Apakah diperbolehkan? Insya Allah. Jadi selalu ikutin. Oke? Nah, kita nih mau ke tempat petilasannya. Sekarang kita agak menanjak gitu. Yang ini nih emang jadi tempat wisata gitu loh. Tempat wisata sejarah. Nah, ini adalah petilasan dari Mbah Buyut. Kalau kita lihat di dalam, itu ada patung kakek-kakek yang dikenal dengan Mbah Buyut. Jadi bisa dibilang ini adalah patungnya beliau. Di sana juga ada patung harimau ya itu ya? Harimau, macan putih ya, kiri dan kanan. Wow, ternyata cukup bikin ngos-ngosan ya naik ke sini. Dan ini kita harus ngelewatin 2 pohon ini. Dan emang sempit. Lihatlah dibanding badanku. Slim. Aduh. Oke, kita udah ada di petilasan atau pertapaan, ya Kak? Ya, petilasan. Dari petilasan. Prabu Tawang Alun. Nah, sebelum masuk ke sana, siapa beliau? Prabu Tawang Alun ini adalah sosok pejuang yang di Banyuwangi itu adalah Raja Blambangan. Jadi ceritanya itu beliaunya mengasingkan diri di area Bayu ini dan membentuk suatu kerajaan yang dinamakan Kerajaan Macan Putih. Tapi ini kawasannya termasuk petilasannya di sini sampai ke Macan Putih sana. Berarti masih jauh. Jadi kawasan kerajaan itu luas. Ini adalah tempat beliau bertapa lah intinya ya Kak. Ini sudah sejak kapan nih Kak ada petilasan ini? Kalau menurut sejarah? Lama ya, saya kurang tahu ya. Ini lama sekali. Cuma ini pembangunannya sekitar tahun 1990-an baru dimulai dibangun. Ditata ulang. Dipugar lah ya, dipugar. Nah, apakah itu berbarengan sama yang di sana? Ya, barengan. Kalau ini baru semua, Mbak. Oh, ini baru. Ya, semua ini baru. Terus yang di sana juga lama, cuma bentukan bangunannya diperbarui lagi. Berarti ini yang paling lama nih sebenarnya. Iya, ini ya. Oke. Ini biasanya apa yang dilakukan masyarakat kalau ke sini? Kalau yang dilakukan masyarakat sini ya biasanya kalau untuk keyakinan tertentu ya istilahnya kalau orang Islam itu ziarah lah. Yeah. Ziarah ke leluhurnya mereka atau ketika mereka dikasih rezeki atau apa mereka intinya berterima kasih lah. Sebagai ungkapan ya, sebagai ungkapan rasa syukur ya gitu ya. Oke, kalau di dalam ada apa isinya Kak? Di dalam ada sebuah batu petilasan dan 4 buah tiang. Itu ada makna tersendiri nggak? Batu dan juga 4 tiang itu? Kalau itu nanti bisa dijelaskan oleh juru kunci nanti. Oh, oke. Berarti nanti kita tanya sama juru kunci ya nanti ya. Kita boleh lihat-lihat nggak sih? Oke, kita lihat-lihat. Oke, sekarang kita ada di sumber air yang ketiga. Ini ada namanya sumber Kamuliaan. Itu Kamulyan. Oh iya, Kamulyan. Artinya apa, Kak? Sumber Kamulyan itu intinya yang berdiri di sini atau meminum itu diberi kemuliaan. Artinya diberi derajat yang lebih tinggi. Harapannya seperti harapannya, oke. Biasanya
diminum, dimandikan atau gimana? Bisa cuci muka, biasa kalau buat mandi ini kan ada alirannya buat mandi di sana kan nggak Oh mungkin. iya benar. Biasanya di sini bisa untuk diminum langsung bisa. Kalau mau coba silakan. Oh, boleh ya. Ini sepertinya sangat segar. Kita lihat aja tuh udah kayak di tengah hari seperti ini enak banget. Dingin banget, kayak air es ya. Ini bisa langsung diminum airnya. Kita coba bagaimana rasa airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Kayak ada manisnya gitu ya? Iya. Oh, ada manis-manisnya, terus kayak wangi, manis dan wangi. Wah, menarik. Ini adalah pengalaman pertama saya mencoba minum dari sumber air langsung. Dan airnya sangat-sangat segar. Terus juga di lidah saya berasa manis. Terus juga kayak wangi. Luar biasa. Pengalaman yang sangat menakjubkan. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita masuk ya. Coba lihat gimana isi dari petilasannya. Oke, ini aku baru keluar dari tempat petilasan Prabu Tawang Alun. Jadi di dalamnya tadi emang ada batu, batunya besar ya. Terus di sana juga ada sajen. Lalu JL di dalam menyalakan dupa. Di antara batu itu banyak juga bunga-bungaan kayak gitu. Lalu ada 4 tiang. Suasananya tuh dingin. Ditambah dengan aroma dupa itu bikin suasana sangat terasa beda, sakral kayak gitu. Dan aku sangat senang karena ini adalah experience yang sangat berbeda dan aku tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Menyenangkan. Ini adalah salah satu bukti dari sejarah sih, kalau aku mandangnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya ekspedisi ini. Ini ternyata ada tanjakan ke atas tangga, tapi nggak tahu di atas ada apa. Tapi kita ke bawah sih. Kita ngikut aja. Setelah dari Rowo Bayu dan mendapatkan persetujuan Kuncen untuk menjelajah Desa Bayu, kami langsung bergegas. Tujuan pertama kami adalah menuju jembatan. Kami pun di sini mulai masuki hutan ya. Aku teringat banget nih dengan scene di film KKN di Desa Penari dan treatnya. Dalam cerita, Widya mengatakan tempat mereka KKN areanya dekat hutan kan. Kalian ingat gak saat Nur bilang bahwa mobil F mereka berhenti di jalur hutan D? Nanti mereka dijemput oleh warga. Dan ternyata benar, aku merasakan semua. Untuk ke sana, akses kami harus menggunakan naik motor dibonceng oleh warga. Jadi setelah melewati jalan di antara pohon pinus, ini tadi jalannya luar biasa, cuma bisa dilewatin sama motor, 1 motor gitu. Kita sampailah di jembatan. Nah, ini jembatan yang dipercayai yang ada di dalam cerita. Dan ternyata di sebelum jembatan ini juga ada batu besar tadi yang bisa kita lihat di sebelah sana. Wow, apakah ini benar-benar tempat KKN Nur, Widya dan kawan-kawan? Kalian yang memutuskan. Nah, ini aku ada di atas jembatan. Jadi jembatan ini tuh diduga berkaitan dengan cerita
KKN Desa Penari. Jadi mereka itu kan dari jalan raya terus melewati jembatan itu menghadap ke gunung. Dan ini di sini adalah jembatan satu-satunya menghadap ke Gunung Raung. Tapi sayangnya itu gunungnya tidak terlalu terlihat sepi karena tertutup awan. Kalau misalnya itu awannya udah nggak ada, gengs, itu tuh jelas banget gunung. Dan dulunya adalah ini jembatan gantung. Terus kena banjir bandang, akhirnya dibikinlah jembatan sementara kayak gini. Ini kita stop sebentar di depan pemakaman. Tadi menurut kata Bapak Supono ya Pak, yang di depan aku yang bawa motor, beliau bilang dulu pemakaman ini adalah pemukiman. Ya Pak, pemukiman warga sebelum pindah ke depan. Nah terus tahun 70-an warga itu pindah ke depan. Jadi akhirnya ini jadilah pemakaman. Gitu. Kenapa pemakaman ini di tengah hutan belantara? Sedangkan sejak memasuki hutan, kami tidak ada melihat pemukiman. Padahal di mana ada pemakaman, di situ ada pemukiman. Terlebih ada makam baru sepertinya di sana. Dan pertanyaan aku di sini akhirnya nanti terjawab di hari ketiga. Setelah dari pemakaman kami lanjut nih ke titik gerbang Rawabayu. Nah di Rawabayu itu setelah gerbangnya itu ada dua kayak gini. Ke kiri ke Rawabayu, ke kanan konon katanya itu adalah akses ke dalam hutan yang berdasarkan cerita Pak Kades dan warga di sini ada sebuah kampung hilang yang bernama Darungan atau Pendarungan. Jadi di sana tuh ada kayak bekas bangunan. Bangunan itu milik perhutani, jadi buat karyawannya dulu. Dan bangunannya tuh beton. Jadi masih bisa kita lihat bekas-bekasnya. Berdasarkan cerita kepala desa dan juga warga, di sanalah anak-anak KKN yang melakukan hubungan terlarang tersebut terjadi. OTW lah kami ke sana. Dan itu tuh udah kayak mau maghrib gitu loh, udah petang. Aku sebenarnya kayak, ini serem banget. Jalannya jauh lebih terjal, lebih curang. Aku deg-degan tapi aku juga antusias kan, ngikutin aja. Ketika melewati mengarah ke Darungan, sebelum ke bekas-bekas puing bangunan itu ada di sebelah kanan bilik kamar mandi. Tapi kami explore dulu tempat di bekas di sana. Di sana para spiritualis dan juga ilustrator itu menjelaskan gimana kayak histori dari pandangan mata mereka. Kalau yang aku lihat ya itu hanya bekas bangunan biasa, cuman sebatas itu mataku yang biasa. Mungkin beda ya sama mata mereka. Nah ini kita sampai di daerah yang namanya Darungan. Kalau versi KKN Desa Penari Treat dan Horor itu kan dua mahasiswa melakukan hubungan tersebut itu di Sanggar ya, di Sanggar. Tapi kalau versi dari kepala desa dan warga di sini, Desa Bayu, ada dua mahasiswa yang melakukan hubungan tersebut. Mereka pergi itu ke Darungan. Mereka melakukannya di sini. Nah, jadi apakah ini benar atau ini hanya secara kebetulan gitu, ceritanya agak mirip dengan yang terjadi di desa ini, di Darungan. Jadi dulunya ini adalah tempat tinggal para pegawai, tapi udah ditinggalkan dan bangunannya tuh masih ada. Jadi ini kayak sisa-sisa mereka gitu loh. Terus tadi di sana juga ada kamar mandi. Lalu kami turun tuh ke bilik kamar mandi. Bilik kamar mandi itu juga berbentuk sebagaimana bilik kamar mandi ya. Bilik kamar mandi dan di sini tuh langsung jurang gitu loh. Menyeramkan sekali.
Oke, ini tadi aku habis syuting dan mendapatkan penjelasan terkait tempat ini. Dan ternyata di balik semak-semak ini, kalau kalian bisa lihat itu ada bangunan, bekas bangunan. Itu ternyata kamar mandi. Nah, ini adalah kamar mandi yang versi KKN-nya, versi Pak Kades, mereka melakukannya di sini. Melakukan itu. Tapi kalau versi dari film dan thread horror itu kan di kamar mandi yang terbuat dari kayu gitu ya. Dan apakah itu menjadi inspirasi atau itu adalah cerita yang berbeda gitu, kita nggak tahu. Karena ini benar-benar menegangkan sih, udah mau malam juga aku mau pulang. Tapi malam masih ada penelusuran sih. Ya, demi masyarakat adat, go. Lalu, menurut penuturan warga, Darungan atau Pendarungan ini adalah tempat yang bisa dibilang angker. Karena biasanya ketika mereka pulang bekerja dari kebun, dari hutan, dari berburu gitu ya, mereka turun tuh di sana. Bakal ada yang nyapa mereka. Jadi kayak misalnya cowok ya yang lewat, Cak gitu, Cak, gitu. Jadi kayak orang-orang di sana tuh emang merasa Darungan itu angker. Dan beruntungnya kami bisa ngajak podcast warga yang pernah tinggal di Darungan sebelum pindah. Pendarungan itu dibongkar di tahun 2011. Dan ada warga yang bisa wawancara. Nanti kamu bisa nonton full podcast ya. Hari semakin gelap, perut semakin lapar, bikin emosi sulit diatur. Kami memutuskan makan di sana. Baru kali itu aku merasakan makan di saat petang, di tempat angker, di tengah hutan, di sekitaran gunung dan perbukitan. Sensasinya menyenangkan. Karena pertama kali aku kayak antusias aja sih. Wow. Sejauh itu artinya udah seharian ya kami menjelajah Desa Bayu, aku aman-aman aja sih. Belum ada gangguan yang berarti yang aku rasakan. Nggak tahu kalau yang lain. Karena kita belum sempat ada ngobrol satu sama lain gitu loh. Setelah dari Darungan, itu udah malam ya. Kami turun ke bawah, ke rumah Pak Kades. Dan saat di rumah Pak Kades, itu kan kita break ya, isoma. Ada kejadian yang unik di sini ya. Aku sama timku, kita bertiga, itu pisah dari rombongan. Jadi rombongan itu di lantai 1, kami di lantai 2. Kita numpang isoma lah di sana. Ternyata setelah maghrib itu warga tuh berkumpul di sana gitu loh. Dan di lantai 2 dari rumah Pak Kades itu kayak semacam tempat pegawainya itu bekerja. Apakah mereka nginep di sana? Tapi katanya mereka itu lagi ada sesuatu yang diperjuangkan. Aku kepo dong. Itu kenapa banyak berkas, banyak dokumen, banyak warga yang berdatangan juga kayak bapak-bapaknya gitu. Sampailah ada satu orang bapak-bapak yang aku tidak bisa ngajak dia on cam, walaupun sebenarnya aku sangat ingin mengajaknya dia. Aku merasa gerak-geriknya itu dia kayak orang yang penting, tapi nggak mau on cam gitu. Kenapa ya? Aku merasa dia seseorang gitu loh di Desa Bayu itu. Dia seseorang, tapi dia nggak mau cerita. Dia tahu banyak semua yang ada di Desa Bayu, tapi dia nggak mau on cam. Tapi gara-gara dia juga akhirnya aku diceritakan tentang sejarah Desa Bayu, tentang kondisi Desa Bayu sekarang, apa yang mereka perjuangkan, dikasih foto, dikasih video. Di sini aku langsung kayak, wow, ini menarik gitu. Ngobrol, akhirnya beberapa warga itu setuju untuk kita minta podcast. Jadi terima kasih untuk Bapak X yang sudah membantu kami. Jadi pesan aku di sini sih, kalian harus nonton semua episode spesial Desa Penari. Karena ini saling berhubungan. Kalau kalian nonton semua, kalian juga bakal bisa menganalisa sendiri, bakal bisa menyimpulkan sendiri dari perjalanan kami. Setelah ngobrol panjang sekitar habis Isya, itu kami melanjutkan perjalanan ke Rawabayu. Jadi balik lagi nih ke Rawabayu. Di Rawabayu ini memang akan diadakan eksplorasi ya.
mengenai tempat di sana semuanya, dari petilasan, dari makam, pura, candi. Dan aku itu dibagi beberapa tim. Ada yang tim khusus solo explore, jadi kayak uji nyali gitu, apakah dia mengalami gangguan. Terus ada juga yang khusus kayak aku, kayak diajak tour gitu loh. Nanti ada Mas Tono. Kebetulan Mas Tono itu adalah anak dari Kuncen. Kuncennya nggak bisa ikut ya, karena beliau udah sepuh, udah tua lah. Tapi masih bisa jalan, cuman untuk malam hari ya kasihan juga kan. Untuk tim aku sendiri itu terdiri dari aku dan juga Aif, lalu ada Mbah Wat khusus yang bagian ilustrasi dan spiritualis, sama Mas Tono. Dia adalah anak Kuncen, dia yang ibaratnya jadi kayak tour guide kami. Dari titik Rowo, dari rawanya itu ya, telaganya itu, kita naik ke candi dan pura. Di sana dijelaskan mengenai sejarahnya. Pada intinya itu berkaitan dengan kerajaan Belambangan di Banyuwangi. Dan Rawa Bayu itu adalah petilasan raja pertama, si Prabu Tawang Alun. Setelah dari sana, itu ada pura, tempat sembahyang para umat Hindu, terutama yang dari Bali. Jadi mereka biasanya pada datang tuh ke sana buat ibadah. Terus kita lanjut ke makam ya, ada 2 makam yang dipercaya oleh masyarakat di sana. Terus kita lanjut nih ke makam. Di sana ada 2 makam, jadi makam yang ibaratnya dikeramatkan karena dipercaya sebagai makam 2 penjaga atau kayak bodyguardnya Prabu Tawang Alun. Nah di sana tuh ada pantangan-pantangan gitulah. Pokoknya makam lah, makam disakral kan, kalian tahu lah gimana kan. Sepanjang dari Rawa Bayu, dari bawah telaganya itu sampai ke makam, itu beberapa tim aku yang satu grup, bahkan kameramen, ada 2 kameramen kan, mereka itu ngalamin gangguan. Aku tidak melihat apapun, walaupun mendengar sesuatu, tapi aku masih merasionalisasi gitu, bahwa suara itu bisa aja dari binatang, dari hewan di hutan. Ada banyak penjelasan dari mereka. Sampailah di makam itu, aku ngerasa kayak tanah itu geser. Bukan geser sih, goyang. Karena aku berdiri kan, dan nge-host gitu. Tapi pikiran aku tuh malah fokus ke kaki. Kayak, aku tuh ngerasa aku tuh kayak gini nih. Sekitar 10 menitan, aku masih menahan. Apakah aku halu? Apakah ini beneran? Lalu aku mikir, logikanya ini di kaki gunung Raung ya. Gunung yang erupsi, gunung berapi.
Jadi mungkin aja dong terjadi gempa, gitu pikiranku. Itu hal biasa gitu. Sebagaimana biasanya aku merasakan gempa di Depok. Aku mikirnya kayak gitu, ya bisa aja. Tapi kayak penasaran gitu, apakah yang lain merasakan? Lalu aku tanyakan lah kepada mereka, satu grup. Lagi gempa ya? Aku tanya gitu kan. Terus mereka bilang, enggak. Aku make sure juga kan ke tim aku, si Aif. Yuk kamu ngerasa juga nggak gerak? Enggak. Dia nggak ngerasa sama sekali. Loh, kalau orang-orang nggak ngerasa, apa aku kelaparan ya? Padahal udah makan gitu. Apa aku yang lemes nih karena kecapean? Soalnya treknya tuh naik-naik jalan kaki gitu kan ke atas. Lalu seorang spiritualis yang menggambar dari Mbah Ward itu dia bilang, iya, memang kak, tanahnya goyang. Karena kita lagi dikelilingin sama harimau putih, macan putih. Jadi macan putih itu adalah maskot ya bisa dibilang, yang ditunggangi oleh Prabu Tawang Alun. Jadi dalam cerita sejarah Kerajaan Belambangan, macan putih itu emang sangat berkaitan gitu. Katanya secara gaib nih, si macan putih itu lagi di sekitaran makam, makanya dia jalan dan merasa goyang. Lalu di belakang sana itu tuh ada naga, kayak ular naga besar gitu loh, yang sedang gitu. Itu penjelasan secara gaib ya, secara spiritual. Aku nggak lihat, cuman nggak tahu. Kalau pikiranku mungkin itu ada pergerakan tanah sih, atau aku cuman lagi kurang darah, maybe. Perjalanan terus dilanjutkan, kami diajak ke sebuah batu yang baru ditemukan. Jadi batu itu tuh batu yang bentuknya mirip dengan kepala Garuda. Lalu ada juga goa tetes. Di sana tuh ada 2 goa, cuman baru satu nih yang kebuka, satunya tuh belum. Luar biasa. Itu sangat masuk ke hutan. Aku nggak ngerti deh, apakah di antara kalian mau melakukan hal seperti itu? Karena di tengah malam, posisinya udah mau menjelang tengah malam. Kita ke sana, jalan. Ya, aku lebih menakutkannya ada binatang buas, bukan hantunya. Di sana banyak kejelasan oleh Mas Tono ya. Ia bercerita termasuk tentang mimpi. Di sini aku diceritakan oleh Mas Tono, ayahnya Song Kuncen, sekitar 2 bulan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu pernah bermimpi. Dia bermimpi ada goa di dalam hutan, dan goa itu tuh dihuni oleh naga besar, kayak ular besar gitu. Sang Kuncen, ayahnya, dia tuh kayak menggali gitu loh, kayak ngebuka goa. Nah ketika terbuka, ular itu tuh bukannya menyerang dia, tapi malah pergi dan mengarah ke telaga, ke Rawabayu, ke rawanya. Kesampai di sana, naga itu kan besar ya, itu tuh kayak air tuh langsung bus. Jadi naganya tuh, ularnya tuh udah di sana gitu. Itu mimpi si Kuncen berdasarkan penjelasan Mas Tono. Aku tuh kayak merasa, oh itu cuman mimpi gitu ya. Ada hubungan atau enggak? Aku masih nggak tahu tuh di sana. Sampailah kami turun ke bawah menyelesaikan eksplorasi. Di sini lucu banget, karena aku jalan sama Aif kan. Syuting udah selesai. Untuk kami jalan. Kameramen di belakang aku yang bernama Mas John, dia langsung bilang, hati-hati, itu ada ular. Kalian ngelangkahin ular. Panik dong, ular aku langkahin gitu. Aku langsung sama Ayat, gimana, tukut gitu kan. Ketika kami cek, benar itu ular. Katanya ular kayu ya. Dan ular itu berbisa gitu. Ular liar. Mereka itu bingung, jadi kita tuh langsung kumpul gitu loh. Iya ada ular gitu kan. Anehnya, ular itu tuh nggak gerak. Dia nggak gerak, dia tetap stay. Cuman lidahnya tuh kayak gitu kan, keluar gitu kan. Dia tuh kayak memperhatikan gitu. Ini ular kok
kalau ular liar kenapa nggak menyerang? Padahal banyak pergerakan, banyak suara, kita ribut. Sampai-sampai kami tuh yang tadinya takut mengelilingi ular itu. Jadi mereka tuh ngevideoin, karena ularnya tuh nggak bergerak sama sekali. Dan di saat yang bersamaan juga, di sebelah kiri sana, itu ada tim Bahwat juga. Bahwat ini ada 5 orang ya, dia tim. Lagi menggambar. Dia mengilustrasikan Badarawuhi. Jadi kayak gimana ya? Aku nggak tahu ya. Di sini sebagai orang biasa ya, yang tidak bisa melihat makhluk gaib, yang tidak bisa melihat dunia astral, tidak bisa melihat dimensi lain, kayak bingung aja sih. Kayak apakah mungkin gitu? Berdasarkan cerita kameramen, ular itu tuh stay di sana selama proses menggambar. Jadi kan si tim Bahwat ini mengilustrasikan tuh. Nah, gambarnya tuh kayak gini nih. Selama proses penggambaran itu, menurut tim mereka, Badarawuhi itu lagi ada di telaga. Jadi dia kayak stay di sana gitu loh. Digambar, mereka komunikasi. Dan selama proses penggambaran itu juga, si ular tadi stay juga di posisi dia yang gak jauh dari tempat mengilustrasikan. Seakan-akan dia tuh kayak ngawasin gitu loh. Tapi gak tahu sih. Setelah proses penggambaran itu selesai, kameramen bernama Mas John itu langsung penasaran dong, ular tadi kemana ya? Jadi ular tadi ternyata sempat mereka pindahin, kayak dijauhkan ke got. Tapi balik lagi nih ke tempat semula, tempat dimana aku hampir menginjak itu. Tetap stay. Ketika ilustrasi itu sudah selesai, kamera bungkuslah materinya ya. Ular itu juga pergi entah kemana. Itu kayak aneh banget sih. Kan misi besar dari penelusuran malam di Rawabayu itu adalah untuk mencari tahu energi Ayu dan Bima bersama Badarawuhi dalam cerita ya. Apakah itu ada di Desa Bayu? Lalu aku tanya, jadi bagaimana nih kesimpulan para spiritualis gitu kan? Aku sebagai orang biasa kan nggak bisa mendeteksi energi mereka gitu. Dan mereka bilang, ya mereka ada di Desa Bayu. Cuman mereka bukan di Rawabayu. Kan Desa Bayu tuh luas. Rawabayu itu cuma satu spot nih. Mereka itu dari lokasi lain yang mereka juga nggak tahu, tapi berada di area hutan. Ditarik energinya ke Rawabayu buat digambar. Terus kataku kan di mana lokasi si Badarawuhi dan Ayu Bima? Dia nggak ikut eksplorasi ya yang menggambar ini, dia nggak ikut. Dia bilang itu kayak ada di goa gitu loh. Kalian menyadari sesuatu nggak sepanjang ini gitu? Sebagai orang biasa aja yang tidak mengalami, yang tidak bisa melihat hal-hal gaib, aku tuh langsung keinget dengan cerita Mas Tono yang dia bilang ayahnya bermimpi di dalam gua ada ular besar sekali yang kemudian keluar dari goa lalu ke telaga ke Rawabayu. Boom. Sedangkan si tim ilustrasi kami itu harus menarik sosok ular besar ini, si Badarawuhi ini, yang lokasinya bukan di Rawabayu, tapi dia tuh kayak ada di dalam hutan, kayak di dalam goa gitu spotnya. Lalu ditariklah ke telaga itu buat digambar. Bagaimana? Ya mungkin kebetulan. Dan tim Bahwat ini bukan dari Banyuwangi ya, mereka bukan orang sana. Mereka dari Surabaya. Ya, dari Surabaya. Oke, lanjut ya. Setelah dari sana udah mencocokkan semua kejadian, masing-masing tim itu udah gabung. Kan ada yang solo explore juga tadi. Dari sana tuh aku tahu banyak kejadian-kejadian horor yang mereka rasakan. Jadi ada yang mendengar suara, ada yang melihat, ada yang sampai berdarah hidungnya. Berdarah hidung itu karena dia melakukan pantangan. Jadi dia melakukan pantangan itu sang explore ya. Dia melakukan pantangan gak boleh menggeser batu bata gitu di makam. Akhirnya dia jatuh atau gimana, aku kurang tahu detailnya. Hidungnya berdarah, jadi dia tuh langsung minta evakuasi gitu. Lalu ternyata kameramen ini kan sama kayak kami nih, bukan orang sensitif, bukan orang pelaku spiritualis. Dia malah melihat penampakan
Jadi dia ngeliat di telaga, kan telaga besar nih, tim tuh di pinggir telaga karena lagi ada proses syuting buat ilustrasi kan. Dia nungguin. Dia ngeliat ada sosok yang sangat besar hitam lewat seret gitu. Di samping dia itu ada Mbah Peko, salah satu tim juga ya. Dikira si kameramen ini dia halu, karena dia kan nggak pernah ngalamin hal-hal horor kan, maksudnya se-pure itu. Bahkan dia itu tidak tahu film dan cerita KKN di Desa Penari. Jadi dia tuh cuman kru yang nggak tahu apa-apa diajak dalam ekspedisi ini gitu. Ketika dia lagi begini, melihat ada sosok sangat besar di telaga lewat gitu, dia langsung kayak salah lihat apa gimana nih. Ternyata waktu dia melihat ke Mbah Peko ini juga lihat-lihatan. Terus dia make sure kan, Mbah Peko lihat juga yang saya lihat. Dan Mbah Peko bilang, iya saya lihat. Udah diam aja, jangan bilang siapa-siapa. Terus si kameramen ini kayak shock gitu loh. Kalian paham kan orangnya? Aku gak bisa ngebayangin sih, tapi dia artinya diganggu kan, ngeliat penampakan. Sedangkan tim aku tanya juga, dia ada sesuatu nggak di sana? Nggak ada sih. Jadi kita malam itu bener-bener aman sejauh itu ya, bener-bener aman. Cuman dari sana kita dapat bahan berupa pengalaman paranormal dari semua kru selain kami berdua. Dan itu bisa menjadi bahan evaluasi kami yang kami cocokkan sama observasi, wawancara, dan map sejarah. Anehnya itu juga ketemunya di kesimpulannya baru teranalisa terjawab di hari ketiga. Semua kegiatan itu selesai jam 3 pagi, jam 3 subuh. Kami turun ke base camp ya, ada rumah warga. Nggak sempet ngambil footage apa-apa di sana karena udah terlalu lelah. Kita start dari malam. Bayangin aku flight dari Jakarta itu siang. Jam 12 udah flight. Sejak flight dari Jakarta sampai di Rawabayu jam 3 pagi itu non-stop kegiatan. Tidur cuman sempat di kereta. Tidur di kereta gimana sih? Nyenyak nggak sih? Ya enggak lah, aku juga kebangun mulu. Ya udah, aku sempetin tidur tuh. Karena besok harinya kami harus lanjut ke desa selanjutnya di Jambewangi, yang mana desa itu juga diduga sebagai lokasi dari KKN di Desa Penari. Kenapa kami ke sana? Karena banyak berita, banyak teori yang mengatakan di sana desa itu persis di tengah-tengah hutan dengan visual rumah hanya terdiri dari kayu dan juga bambu. Dari pertama ini kami sudah rasa cukup sih materinya. Materi secara fisik, konkret, wawancara, saksi, dan juga materi berdasarkan kegaiban ya dari tim-tim yang lain. Kamu harus nonton vlog kedua, jadi itu di hari kedua. Apalagi hari ketiga kamu harus banget nonton karena di sana analisa dan juga kesimpulan kami yang mana desanya. Karena masih ada banyak desa nih yang bakal kami datangin di hari kedua, di hari ketiga. Tungguin videonya.